Mas, saya udah 140 foto, saya nggak laku-laku nih. Coba dong Mas Bima cek. Kok ini ada yang 24 jam laku, kayak kemarin Mixe 2 kali laku, tuh 24 jam. Terus kemudian ada Lion Parcel. Kenapa foto saya cepat lakunya? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan menarik yang sepertinya jadi kegelisahan buat teman-teman yang nonton vlog saya. Kok ini ada yang 24 jam laku, kayak kemarin Mixe 2 kali laku, tuh 24 jam. Terus kemudian ada Lion Parcel, ada yang beberapa hari laku kemarin, kayak 3 hari 4 hari laku tuh apa namanya, croissant sandwich, itu juga laku. Ada foto apa lagi tuh, jalanan di ruas Taman Sari, ada mobil BMW tua yang diparkir di depan villa saya, itu kayak 24 jam laku, 24 jam laku. Nah, ini kenapa teman-teman yang sudah kayak 3 bulan bahkan setahun tuh nggak ada yang laku gitu, apalagi portofolionya udah 100 dan lain sebagainya. Saya akan coba jawab lagi di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman berpikir lebih jernih dan mengetahui sistemnya seperti apa. So, stay tuned. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi saat ini saya ada di dapur kebanggaan saya. Ini saya punya dapur butut lah, cuman saya kasih lampu tuh kayak gitu, kasih lampu, terus saya pasangin gantungan panci dan lain sebagainya. Saya lagi suka nukang-nukang nih. Kemarin saya motret bor listrik saya, murah tuh, harganya cuman 80.000 kalau nggak salah gitu, abal-abal lah, merek-merek Cina, tapi ya buat saya yang masih belajar nukang ini sangat bermanfaat. Nah, kemarin sempat ada yang share gitu ya, Mas, saya udah 140 foto, saya nggak laku-laku nih, coba dong Mas Bima cek. Akhirnya saya cek tuh, penulisan deskripsinya bagus, jadi foto-fotonya di area Jogja, mungkin beliau orang Jogja juga, saya nggak tahu ya. Foto-foto di Malioboro, fotonya bagus-bagus, deskripsinya juga bagus, kemudian keywordnya saya cek juga relevan. Nah, kemudian dia tanya, kok nggak laku-laku nih Mas? Saya bilang begini, tambahin doa Mas, gitu. Karena saya nggak ngerti ya dengan kemajuan di zaman sekarang ini. Saya nggak ngerti pikirannya itu seperti apa, karena kan ini kan banyak nih channel YouTube di subscriber saya, terus kemudian di kolom komentar tuh kan yang manggil saya Om, jadi mungkin saya udah kelihatan kayak om-om gitu ya. Tapi intinya gini, saya berterima kasih lah teman-teman mau nontonin channel YouTube saya. Saya sempet rada-rada khawatir sebenarnya, karena kalau saya lihat dari beberapa staff saya, beberapa kenalan-kenalan saya atau yang datang ke seminar saya, sepertinya mulai skeptis dengan yang namanya keyakinan. Jadi keyakinan, agama, ibadah, dan lain sebagainya. Saya ini kan produk tahun 80-an, jadi saya kelahiran 1985, tahun ini umur saya udah 38 tahun, jadi saya kebetulan seorang muslim. Jadi bagi saya yang namanya Shutterstock, yang namanya dunia wedding fotografi, yang namanya saya punya cafe, saya punya villa gitu ya, itu ada juga lah tentang kecerdasan saya ada. Cuman karena saya ini cuman karyawannya Tuhan ya, jadi bosnya kan bos doi itu yang di atas tuh, dia yang punya segalanya gitu. Jadi bagi saya masih melibatkan dia ketika saya memang lagi bingung, saya kok nggak laku-laku fotonya, jadi saya doa. Nah, kalau di agama saya itu ada doa, ada namanya sholawat, kalau kita mau motret ada yang namanya sholat duha, ada tahajud dan lain sebagainya. Kebetulan sekali saya mempercaya itu. Nah, kan sekarang kan lagi zamannya banyak sekali nih, bahkan saudara saya ada, sahabat saya ada yang agnostik. Agnostik itu setahu saya kalau salah mau dibetulkan ya. Jadi dia percaya sama superpower, tapi nggak mau pakai kata-kata jalur agama gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Namanya juga keyakinan kita masing-masing ya. Kalau di agama saya tuh ada satu tuntunan namanya lakum dinukum waliyadin. Jadi agama saya, agama teman-teman gitu. Nah, ketika teman-teman sudah submit foto sampai 100, sampai 200, 300 kok nggak ada yang laku. Kayak saya misalnya nih, saya udah submit 150 lebih di Pond5. Ini jujur saya stuck karena 0 sales selama 5 bulan, 6 bulan lebih kayaknya. Dari mulai saya ke Bromo tahun lalu, ya udah lebih dari 6 bulan lah.
Intinya nggak laku, nol sales. Nah, saya dapat inspirasi, kenapa sih nggak laku gitu? Ya kalau saya perjuangannya udah maksimum menurut saya, optimal gitu ya. Ya udah, bukan rezeki saya mungkin. Saya dapat di Shutterstock dapat terus gitu. Jadi merem aja saya dapat duit di Shutterstock. Nah, ini makanya lagi kepengen coba nih platform lain. Karena buat saya kayak apa ya? Having fun ya. Jualan foto di internet tuh having fun gitu. Kita dapat duitnya kayak punya tuyul. Jadi kayak dikit-dikit tling 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 tling. Nah, kurang lebih begitu. Lalu kembali ke pertanyaan awal, kenapa foto saya cepat lakunya? Ada yang 24 jam, ada yang 48 jam, 72 jam, dan lain sebagainya. Itu secara, ya kita lupain dengan masalah agama, tadi udah skip di part yang pertama. Sekarang kita ngomongin masalah teknikal. Jadi teknikal saya itu kebetulan, saya itu kan tidak mengikuti market tuh. Marketnya itu sebenarnya adalah foto kayak transportasi, foto muka orang, foto background material. Saya nggak mengikuti pakem-pakem itu. Saya itu cuma memotret berdasarkan kesukaan saya, keseharian saya, daily shooting. Jadi saya tuh adalah daily shooter. Jadi apa yang saya lihat, saya foto. Maka ketika ada croissant sandwich, kenapa saya foto? Lah kan saya lagi ngerjain pembangunan villa. Di villa itu harus ada sarapannya. Sarapannya apa? Sarapannya croissant. Saya foto, saya jual. Udah selesai. Terus kemarin saya dapat 44 sen dari foto daun mangga. Daun pohon mangga. Ya ini itu. Itu kenapa ada di situ? Karena saya lagi nyapu halaman. Jadi sederhana, lagi nyapu, kok ada daun mangga berserakan, makanya sengaja saya kumpulin, saya foto. Krek, 44 sen. Nah, sekarang foto langit. Yang baru kayak 2 bulan lalu mungkin ya saya foto. 2 bulan udah lama ya, cuman kan teman-teman adalah yang udah 4 bulan, 5 bulan nggak dapat download kan juga ada. Jadi 2 bulan saya anggaplah cepet misalnya gitu ya. Kenapa saya foto langitnya? Satu, bagus guys. Yang namanya desa taman di utaranya Ubud itu cakepnya setengah mati. Saya foto, cekrek. Niatnya buat apa? Buat pencitraan gitu. Saya foto, cuman kalau pencitraan kan biasanya fotonya portrait kan. Nah saya juga ambil saya landscape. Saya foto, laku gitu. Nah saya itu sebatas itu. Jadi bukan yang sangat setiap hari harus produksinya bukan yang terus saya harus menyiapkan props dan lain sebagainya. Ini beda sama teman-teman saya yang memang full time di situ ya. Ada Mas Gatot Adri, ada Mas Rizky, ada Mas Fajrul, dia memang full time di Microstocker. Saya mungkin bisa dibilang seperti semi part time. Jadi part time aja semi. Jadi saya motret itu karena daily shooting. Jadi saya menikmati semua kegiatan-kegiatan rutinitas saya bapak rumah tangga. Jadi saya masak buat anak saya ya saya foto. Kemarin lagi nyuapin anak saya, makanannya tinggal sedikit. Wah ini saya bikin konsep foto sebuah makanan sisa. Laku saya foto, pakai handphone padahal. Nah dari situ ya, intinya saya mulai paham bahwa daily shooting seperti saya aja, itu ada marketnya. Karena kalau kita jeli, sebenarnya dengan kita daily shooting, kita tuh bisa masuk di semua genre foto. Tinggal saya bikin collection, teman-teman bisa cek tuh cara membuat collection, itu ada di channel YouTube saya ada. Itu tinggal saya bikin, ini background, ini alam, nature ya, ini wedding, ini traveling, ini food and culinary, kemudian ada apa lagi tuh, tekstur background tadi ya, itu ada semua gitu. Jadi saya kumpulin aja, saya nggak tahu saya tajirnya itu, tajir kayanya menurut versi saya ya, itu kalau misalnya saya bisa dapat earning misalnya $3.500 sebulan, itu buat saya udah kaya tuh, dari Shutterstock ya. Nah saya nggak tahu itu kapan. Stok saya sekarang kan 4.500-an. Apakah saya besok kayanya di stok 20.000? Apakah di stok 50.000? Saya nggak tahu karena tugas saya adalah berusaha. Bukan terus saya harus sekian omsetnya. Saya tidak begitu. Kebetulan kenapa saya bisa berpikir begitu? Jadi gini. Saya kan motret tuh udah 14 tahun. Saya di wedding fotografi 14 tahun. Saya menginvestasikan uang. Uang saya investasikan dalam bentuk sebuah digital products yang kayak ebook saya yang di bawah itu juga sebuah investment saya. Tapi ada satu investment saya yang besar. Namanya adalah hospitality. Ini dimana ketika orang lain bisa beli Harley gitu ya. Saya enggak. Bisa beli rumah gitu. Enggak. Saya sampai sekarang aja belum punya rumah. Jadi saya selalu menginap di rumah-rumah dinas saya. Di mana rumah dinas saya itu adalah villa-villa saya dan gesos-gesos saya yang saya sewakan gitu. Semuanya punya orang. Ada yang punya om, tante, ya saudara-saudara. Jadi saya masih gampang lah tinggal di situ. Nah, saya menginvestasikan uang di situ selama 10 tahun. Itu besar uangnya. Saya dapat uang besar dari situ.
Bahkan jumlahnya sudah melebihi dari pemasukan saya di wedding fotografi. Nah, karena itu saya mengingat tuh dulu saya dapat motret nih 1 juta sekali motret, 500.000 sekali motret, 2 juta sekali motret, sampai mungkin ada yang puluhan juta. Itu semua saya simpenin duitnya. Saya bikin satu sistem namanya operating system untuk perhotelan. Saya dapat uang besar sekarang dari situ. Nah, sekarang saya ingat nih, oh dulu setiap kali saya motret 500.000 aja, saya sisihin duitnya. Saya bikinin sesuatu, namanya sistem itu tadi. Nah, maka sekarang saya tuh punya satu keleluasaan untuk tidak ngoyo di microstock ini. Bagusnya adalah saya tidak perlu menggebu-gebu harus besok pagi harus omset sekian, besok pagi harus omset sekian. Nggak bisa begitu gitu. Saya udah 14 tahun bisnis itu kan up and down ya. Kadang kemarin anak saya sakitnya saya nggak bisa bikin vlog gitu. Jadi padahal vlog ini kan uang saya juga gitu. Jadi saya lebih kayak udah nikmati aja prosesnya gitu. Nah, maka dari itu saya tahu nih sekarang sebulan kayak bulan ini mungkin saya dapat royalti paling $50 ya, 700.000. Cuman itu saya dapat duit, saya masukin saham, saya dapat duit, saya masukin saham lagi. Jadi kayak kalau dulu saya investasinya di hospitality, sekarang saya investasinya di saham. Tapi dengan cara apa? Dengan cara fotografi. Jadi core bisnis saya tuh masih sama, fotografi. Saya nge-YouTube, ini kan YouTube-nya tentang fotografi. Saya ngajarin technical motret dan lain sebagainya, komposisi dan lain sebagainya. Maka, ya itu tadi. Dari situ, kalau demand-nya tadi ada, ini kita kembali ke masalah demand nih. Saya kayak bisa memotret apapun yang market di dunia ini butuhkan. Jadi, ada background tekstur, saya punya. Kemarin kulineri, saya punya. Terus kemudian traveling gitu, punya saya kemarin. Gerbang Halim Perdana Kusuma tuh udah berapa kali tuh. Terus medical, saya punya. Kemarin tangan anak saya yang keriput-keriput, wrinkle fingers, laku lagi tuh. Udah yang ke-22 kali downloadnya, saya nggak tahu udah berapa. Jadi kayak saya jadi punya banyak stok foto. Maka dari itu saya sangat menikmati yang namanya daily shooting ini. Kita coba lanjut lagi, kenapa foto saya gampang lakunya. Tadi marketnya jelas ada, sehingga saya punya market itu random. Jadi ibarat kata tuh saya kayak pasar swalayan lah. Dari mulai mie instan sampai gula pasir saya punya. Toko kelontong lah mungkin lebih tepatnya gitu ya. Lalu yang berikutnya, saya itu kalau nulis deskripsi sama nulis kata kunci itu sangat relevan. Kenapa bisa relevan? Kayak misalnya saya jualan foto langit nih. Itu relevan banget. Ada clear sky, blue, dan lain sebagainya itu relevan sekali. Keywordnya juga begitu. Jadi kayak deskripsi itu sebenarnya kalau saya potong-potong itu jadi keyword. Nah, kenapa saya bisa punya pemikiran seperti itu? Itu tadi, 14 tahun di internet marketing. Jadi saya itu cukup paham karena 2010 saya belajar sama yang namanya search engine optimization. Itu sebuah metode yang membuat kita itu bisa memahami pekerjaan algoritma Google. Pekerjaan algoritma artificial intelligence. Karena saya mainnya itu, jadi kalau di internet marketing itu ada white hat sama black hat. White hat itu orang putih, black hat itu orang yang senengannya ngakal-ngakalin. Nggak salah juga sih, yang penting dapat duit ya. Cuman karena saya mempelajari yang white hat itu ilmunya kayak sampai kiamat ya gitu-gitu aja gitu. Makanya saya cukup paham. Lalu kenapa bisa sangat relevan? Sederhana. Saya kan kalau nyontoin teman-teman tuh saya sengaja gini. Coba teman-teman lihat, ingat deh pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu itu. Kalau saya sih dulu kayak begitu. Ada gambar Pak Tani, ada gambar Bu Tani, ada sapinya. Coba ceritakan. Nah, saya tuh menganalogikan setiap kali saya mensubmit foto itu kayak gitu. Oh, ini desa taman. Ada langitnya, maka langitnya biru. Saya tulis clear blue sky. Terus misalnya saya bikin croissant sandwich. Rotinya croissant. Jadi ya udah saya tulis croissant. Terus bentuknya apa sih? Sandwich. Maka di kata kunci di description ada sandwich tuh. Lalu di settingnya kayak apa sih? Oh, di settingnya tuh dengan segelas kopi. Kopinya apa? Cappuccino. Saya tulis cappuccino. Jadi highly relevant. Jadi kalau teman-teman kepengen yang technical ya saya bisa jelasin itu. Jadi serelevan mungkin. Kalau misalnya teman-teman motret muka orangnya senyum, tulis smile, smiling, smile. Teman-teman motret muka orangnya ketawa, ya jangan smile, laugh namanya. Laugh itu ketawa gitu. Jadi harus benar-benar relevan.
Kalau teman-teman sempat baca ya di ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock, dan Shutterstock itu saya banyak kok ngasih satu konsep, jadi kayak tes kasus gitu. Foto ini cara nulisnya bagaimana, foto itu bagaimana. Di YouTube ini juga ada di short. Cuman ya gitu, namanya juga short ya, saya kan YouTuber fotografi ya. Konten saya udah 800-an video lebih, jadi mungkin teman-teman bingung juga gitu. Kalau yang mau komprehensif detail ya teman-teman bisa download ebook saya di bawah, linknya ada di bawah. Sekarang bisa bayar pakai rupiah kok, gampang, nggak usah pakai PayPal lagi. Nah, saya sering kasih tes kasus kayak begitu. Maka di reel saya, di short saya juga ada. Bedanya kalau di YouTube tuh teman-teman ya nonton sekali mungkin lupa ya. Cuman kalau baca buku ya kayak saya sekarang lagi seneng baca buku saham ya. Saya senang baca gitu. Jadi ya kalau saya udah beli bukunya, kemarin saya beli bukunya Pak Lo Keng Hong tuh, karyanya Pak Lukas Setiatmaja itu 250.000 tuh. Mahal satu bukunya 250.000, cuman ya sampai sekarang saya baca-baca, ada yang ngitung macam-macam lah, saya baca gitu, saya baca bisa berulang-ulang. Maka ya itu, saran saya teman-teman harus sangat relevan. Jadi faktornya sebenarnya banyak kenapa foto bisa terjual. Satu, rezeki lah yang jelas, kita sudah ngomong di depan tadi. Kalau udah ya tambahin doa. Teman-teman yang beragama Nasrani, Katolik, Kristen ya sering-seringlah ke gereja. Yang Hindu, Buddha ya jangan pernah miss lah, yang namanya ibadah tuh jangan pernah miss gitu. Saya masih sholat 5 waktu sampai sekarang. Jadi saya tuh ya itu tadi lakum dinukum waliyadin lah. Jadi kayak agama saya ya kayak begini, ngajarnya begini ya sudah berdoa gitu. Nah, jadi kalau ada doa, ada yang namanya tadi technical. Tadi saya bilang bahwa kalau ngasih description yang jelas dong, yang relevan dong. Kalau smile ya smile, jangan kata-kata senyum kok ditulis ketawa, jangan gitu, kayak nggak nyambung dong. Makanya foto-foto saya banyak yang laku kejual kayak 24 jam, nggak nyampe seminggu laku gitu tuh banyak banget. Ya masih kecil, penghasilannya masih kecil, $35, $50 sebulan tuh kan kecil banget lah ya. Sama gajinya teman-teman, banyakkan gaji teman-teman lah. Cuman saya menikmati, itu kayak uang maya begitu, tiba-tiba celing 700.000, celing 1 juta gitu, saya seneng banget. Wong ada subscriber saya kok yang dia tadinya nggak dapat earning apa-apa, tiba-tiba setahun dia dapat $125. Itu 1,5 juta loh guys, gede loh. 1,5 juta itu kayak nyewain apa ya, mungkin lapak kecil 1 kali 1 meter di pasar mungkin ya, saya nggak ngerti juga, pasar lebih mahal ya, tapi dapat duit maya lah intinya. Maka ya disyukuri aja. Maka buat teman-teman yang kepengen lakunya cepat, berdoa, ibadah. Yang kedua, itu deskripsi sama kata kunci harus relevan. Yang ketiga, nih, kualitas foto itu jangan ngawur gitu. Jadi kualitas fotonya juga harus yang bagus ya. Maka bisa nggak sih motret pakai handphone? Bisa, udah nggak usah khawatir. Foto saya yang pakai Samsung dulu A10s juga banyak yang kejual. iPhone 5 tuh bekas, harga cuma 1,5 juta zaman tahun 2000 berapa tuh? 17 ya saya beli, laku. Pakai iPhone ini laku, pakai Canon EOS M laku. Jadi kayak bolehlah teman-teman memulai dengan satu peralatan yang ada. Cuman ketika teman-teman tuh sudah menikmati uangnya, saran saya kalau teman-teman masih suka dengan dunia ini, upgrade lah alatnya. Tapi upgrade-nya itu sesuai dengan tips-tips saya nih kalau membeli alat. Satu, sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, sesuai sama kantong. Yang ketiga adalah belinya harus cash. Jadi lupakan pay later, cicilan 0%. Kalau nggak butuh-butuh amat yang begitu-begitu mah nggak usah beli yang terlalu mewah lah. Maksudnya tuh apa ya? Kalau bahasa Jawa samadyo aja. Samadyo tuh secukupnya lah. Nah, gitulah. Kurang lebih begitu. Jadi mudah-mudahan tips video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Subscribe, nyalain loncengnya. Saya akan banyak sharing lagi tentang dunia fotografi dan bagaimana cara memonetize foto tersebut menjadi sebuah income pasif buat masa depan. So, stay tune. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5. Bye-bye.